Podcast Network Asia. Tidak semua pertemanan akan bertahan selamanya. Ada kalanya kita mungkin perlu berhenti berteman dengan seseorang agar kita punya kehidupan yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas cara membedakan mana teman betulan dan teman yang toksik. Teman tentunya membuat hidup jadi lebih bermakna. Teman mampu memberi dukungan emosional dan sosial. Tidak jarang mereka juga membuat hidup kita jadi tidak kesepian. Pada akhirnya membuat kita lebih bahagia dan lebih menikmati hidup. Ketika kita menjaga hubungan sosial, maka hal ini bisa memperpanjang umur dan menurunkan resiko kesehatan seperti depresi dan darah tinggi. Namun sayangnya, tidak semua pertemanan itu baik. Ada juga pertemanan yang merusak atau dikenal sebagai toxic friendship. Ada banyak jenis pertemanan yang toksik, tapi secara umum jenis pertemanan ini akan menguras emosi dan juga membuat hidupmu malah turun, bukannya naik. Nah, coba lihat kembali lingkaran pertemanan kamu. Apakah merupakan pertemanan yang sehat atau pertemanan yang toksik? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Di era sekarang, kata toksik mungkin sudah mulai populer. Jika diartikan, orang yang toksik adalah orang yang seringkali menunjukkan perilaku yang menyakiti orang lain atau memberikan dampak negatif pada hidup orang lain. Nah, seorang teman yang toksik mungkin adalah orang yang mengklaim kalau dia adalah teman kamu. Tapi seringkali orang itu justru yang menyakiti kamu. Bukannya membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, teman yang toksik malah berusaha menciptakan perasaan yang negatif. Oke, sebelum kita bedah jenis pertemanan yang toksik, mungkin kita harus pahami dulu kalau setiap orang tentunya punya hari baik dan hari buruk. Maksudnya, ada saatnya mereka tidak selalu senang dan bahagia. Ada kalanya mereka menjalani hari dengan kesal dan penuh amarah. Ini manusiawi, toh cuaca juga tidak selalu cerah kan? Ada kalanya juga mendung. Tapi perlu dibedakan antara hari yang buruk dan memang dasarnya orang itu punya pengaruh yang buruk. Contohnya gini, teman yang baik mungkin saja sedang tidak mood lalu tiba-tiba marah sama kamu. Tapi kemungkinan besar mereka akan meminta maaf di kemudian hari. Sedangkan teman yang toksik biasanya punya pola yang berulang. Mereka tidak menunjukkan penyesalan atau keinginan untuk berubah. Bahkan ketika mereka tahu kalau apa yang mereka lakukan membuat kamu merasa buruk. Ada tips menarik untuk mengevaluasi pertemanan yang kamu miliki sekarang. Coba tanyakan 3 pertanyaan ini kepada dirimu. Pertanyaan pertama, bagaimana respon teman kamu ketika kamu menyampaikan sebuah berita bahagia? Reaksi mereka bisa bercerita banyak hal soal bagaimana mereka menjaga hubungan yang sehat. Beberapa teman mungkin beneran bahagia, tapi yang lain mungkin bereaksi dengan cemburu atau negatif. Penting untuk fokus pada teman yang mendukung, merayakan kemenanganmu, dan menawarkan bahu untuk bersandar ketika hidup terasa berat. Tentunya tidak selamanya respon sahabat positif. Mungkin saja dia sedang mengalami hari yang buruk. Jadi ketika kamu malah menemukan sebuah pola pasif-agresif yang berulang, maka mungkin ini jadi sebuah tanda red flag. Nah, pertanyaan kedua, apakah teman kamu suka bertanya soal dirimu atau mereka sibuk cerita tentang diri mereka sendiri? Hubungan yang sehat itu berlangsung 2 arah, memberi dan menerima. Hubungan satu pihak bisa melelahkan dan mungkin membuat kamu merasa ditelantarkan. Di sisi lain, ketika seseorang dengan tulus ingin tahu tentang dirimu dan hidupmu secara rutin, maka jaga dia erat-erat. Seorang teman yang baik akan berusaha untuk memahami sudut pandang kamu dan mendengarkan apa keluh kesahmu. Pertanyaan terakhir, apakah kamu menjadi dirimu sendiri ketika berada di dekat mereka? Penting untuk berada pada lingkungan yang menerima dirimu apa adanya. Jika kamu merasa perlu menyembunyikan atau mengubah aspek dalam hidupmu hanya demi diterima di sebuah lingkaran pertemanan,
Nah, coba kamu pikir ulang deh, apakah mereka benar-benar teman kamu? Hubungan pertemanan yang sehat seharusnya berdasarkan adanya rasa saling menghargai, kejujuran, dan kesamaan di antara kalian. Pertemanan ini membuat masing-masing orang menjadi lebih baik. Tentunya tidak semua pertemanan akan berjalan seumur hidup. Di fase hidup yang berbeda, mungkin saja kita punya teman yang berbeda. Misalnya begini, teman masa kecilmu belum tentu masih jadi temanmu ketika kamu kuliah dan bekerja. Atau mungkin saja teman yang kita temui di satu hobi yang sama, misalnya bermain basket, tapi kemudian sudah tidak pernah kontak lagi karena kita juga tidak pernah main basket lagi karena kesibukan harian. Atau ketika kamu pindah kota, tentunya akan sulit untuk tetap menjaga pertemanan. Tapi ada pertemanan yang ternyata lebih dari itu. Pertemanan ini cukup dekat dan boleh dibilang kita menganggapnya sebagai sahabat. Namun ada kalanya kita mulai bertanya-tanya, dia beneran teman kita bukan sih? Nah, ada beberapa tanda yang mungkin bisa jadi potensi kalau teman kamu adalah teman yang toksik. Pertama, kamu hanya membagikan cerita ke temanmu seorang dan minta dia jangan ngomong ke siapa-siapa, ternyata apa yang kamu katakan justru diketahui oleh orang lain. Ini boleh dibilang tanda red flag yang sangat besar. Mungkin saja ada dua alasan kenapa dia melakukan itu. Entah dia tidak menghargai kamu, atau dia sengaja membagikan informasi rahasia demi kepentingan pribadi. Kedua, teman yang selalu minta tolong, tapi tidak pernah ada ketika kamu butuh bantuan. Hubungan pertemanan yang sehat seharusnya berjalan timbal balik. Ketika teman kita terlalu needy, maka mungkin saja hubungan ini bukanlah hubungan yang sehat dalam jangka panjang. Ketiga, kamu merasa ada yang tidak beres dari hubungan pertemanan ini. Penting untuk mendengarkan kata hati kamu. Banyak orang seringkali tidak menyadarinya. Nah, cobalah untuk lakukan refleksi diri dan melihat kembali apakah pertemanan ini sehat atau tidak. Oke, bagaimana bila kamu berada dalam sebuah pertemanan yang toksik? Bagaimana cara keluar dari hubungan ini? Pertama, berikan jarak emosional. Tahan diri kamu untuk tidak lagi berbicara hal yang personal. Hindari pembicaraan soal perasaan, harapan, mimpi, dan sebagainya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam drama ini. Kedua, jadi diplomatis. Kamu tidak perlu terlalu terlihat kalau kamu menjauhi teman tersebut. Misalnya dia ngajak kamu jalan, kamu tinggal alasan aja. Wah, sorry nggak bisa nih, lagi mau pergi sama keluarga. Pelan-pelan hubungan kamu pasti akan menjauh. Ketiga, cari aktivitas dan pertemanan yang lain. Hubungan sosial punya dampak yang besar bagi manusia. Jangan habiskan hidupmu dengan pertemanan yang toksik. Carilah teman yang lain. Keempat, tidak masalah jika kamu masih berhubungan dengan teman yang toksik. Hubungan pertemanan itu banyak jenis. Tidak semua harus jadi sahabat tempat kita cerita dan bersandar saat kondisi yang sulit. Ada teman yang memang cocok untuk jadi teman main atau teman jalan. Nggak masalah. Yang penting, hindari topik yang sifatnya personal. Bersenang-senanglah dengan aktivitas yang sedang kamu jalani. Kelima, tidak perlu balas dendam. Mungkin saja kamu masih ingat perlakuan buruk seseorang yang kamu anggap teman. Misalnya dia menceritakan rahasia kepada orang lain atau membuat lelucon kasar dengan alasan cuma bercanda dan sebagainya. Kamu mungkin tergoda untuk membalas. Namun perlu diingat, hal ini tidak akan membawa kebahagiaan buat kamu. Maafkan dia dan move on. Ini memang tidak mudah, tapi ketika kamu melepaskan perasaan ini, maka kamu juga akan bebas. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.